Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan jika pagi hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan, memasuki bulan yang kedua di tahun 2026. Sebuah kesempatan yang baik ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada di rumah Tuhan dan menikmati penyertaan-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bagi beri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami bersyukur pada Engkau Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat hari ini ya, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami satu demi satu dari bangku depan sampai ke belakang, dan setiap pelayan-pelayan mengambil bagian juga Engkau urapi Bapa. Tuhan mengurapi juga untuk Eko yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Biarlah firman yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah firman yang kudus, yang dapat menguatkan kami Bapa, sehingga setiap jalan kami senantiasa diperbaharui dan diperbaharui oleh firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu setiap langkah kami senantiasa Engkau bimbing dan hadir ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon sepanjang bulan Februari ini Bapa, kami mohon penyertaan Engkau Bapa. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyukakan Engkau. Tuhan, menolong setiap kami satu demi satu Tuhan. Kami tahu situasi hari ini tidak terlalu bagus. Untuk itu Tuhan, Kau memberikan kepada kami kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Bapa. Memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Memberkati setiap rumah tangga kami juga Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami membuka ibadah kami hari ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berpuji dapat.
Ya, nanti Bapak Ibu boleh mengulurkan tangan untuk anak-anak kita dan mempersiapkan mereka untuk masuk di dalam kelas sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan pemeliharaan Tuhan, terutama kepada anak-anak kami ini Tuhan. Kami berdoa, kami beriman, mereka memiliki Tuhan di dalam hati dan pikiran, sehingga saat mereka bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi besar,
seperti impian dan cita-cita dari para orang tuanya. Mereka memiliki Tuhan. Dan sekarang Kau berkati juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang mendampingi, yang menceritakan akan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini renyah dan enak didengar untuk mereka. Mereka menyimpan di dalam hati dan mereka menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, anak-anak sangat bersuka cita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin pagi hari ini kita datang dengan hancur hati kita. Ada banyak masalah, badai hidup awal tahun yang mungkin kita alami. Tatkala kita tak sanggup menghadapinya, kita percaya kita punya Bapa yang penuh kasih. Dia tidak pernah melupakan kita, bahkan kasih-Nya memulihkan hati setiap kita ketika kita mau berserah kepada-Nya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapa-Ku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkan.
kami bersyukur, hati kami melimpah dengan sukacita menyambut akan kehadiran-Mu lewat pujian dan penyembahan kami yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Dan biarlah kerinduan kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau akan perlengkapi dengan kehadiran-Mu lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun sidang jemaat-Mu yang telah hadir bersama-sama di dalam bait-Mu, sehingga semuanya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami, dan kami saat ini mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Gembala beserta dengan Ibu dan seluruh pemimpin di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih bisa kembali berjumpa dengan sidang jemaat yang dikasihi, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah hati yang hancur. Terambil di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan membaca hanya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun 20. Ketika itu aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kegiatan sehari-hari saya menggunakan Alkitab yang ayat-ayatnya itu berwarna-warni, ya. Rainbow Bible itu yang saya gunakan. Nah, pada saat saya mempersiapkan untuk bahan khotbah pada hari ini, mata saya tertuju pada bagian ayat yang terakhir dari kitab Yeremia, yaitu ayat 11. Kenapa? Karena semua ayat itu warnanya orange, hanya tertinggal pada kalimat yang terakhir di ayat itu, yang tetap berwarna putih dan bertuliskan hitam. Dan kalimat itu mengatakan, ketika itu aku ini seorang juru minuman raja. Saya berpikir dan saya mulai menafsirkan, apa relevansinya Nehemia menulis kalimat ini dengan tragedi yang terjadi saat tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintunya terbakar. Apa relevansinya? Saya pikir gak ada, Bapak Ibu. Dan saya berpikir lagi, mungkin ini adalah Nehemia yang ingin memegahkan diri, yang ingin menyombongkan diri, bahwa dia sebagai juru minuman raja adalah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Satu profesi yang luar biasa bagi mereka. Memang benar, Bapak Ibu.
profesi seorang juru minum raja itu tidak sama dengan seorang bartender yang piawai di dalam mencampur minuman keras dengan minuman yang lain dan disajikan kepada para pengunjung sebuah nightclub atau tempat dugem. Wah, sejuk sekali. Tapi tidak itu. Dan bukan juga sama dengan seorang barista yang memiliki kehandalan dalam meracik biji kopi dan juga menyeduh bubuk kopi yang tersaji dengan berbagai cara. Ada kopi latte, ada cappuccino, ada jabarno, ada juga kopi tani dan lain sebagainya. Dan ketika disajikan, bau aroma yang sangat luar biasa membuat para pemesannya ingin cepat-cepat nyeruput kopi tersebut karena sangat nikmat. Tapi bukan itu, Bapak Ibu. Juru minuman raja adalah profesi yang sangat istimewa dan strategis terkait dengan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap keselamatan raja. Safety is priority, not only the delicious of drink. Keselamatan itu adalah prioritas yang utama dibandingkan dengan kenikmatan daripada apa yang disuguhkan. Jadi saudaraku, gak main-main. Juru minuman raja ini harus bisa menjamin akan keselamatan daripada raja ketika dia mengkonsumsi minuman yang disajikannya. Tidak ada kata istilah kecolongan. Saudaraku, kita bertanya, siapa sih yang dilayani atau bosnya Nehemia itu siapa? Oh, gak main-main, saudaraku. Raja Artasasta. Dari kekaisaran Persia yang pertama yang memerintah pada abad yang ke-6 sampai dengan abad yang ke-4 sebelum Masehi. Dan pada waktu itu Persia merupakan kerajaan yang adidaya. Ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkan. Termasuk Israel harus memberikan upeti setiap bulan kepada Raja Artasasta. Wow, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, menjadi kebanggaan bagi Nehemia. Memang kalau kita berpikir secara jernih, Bapak Ibu, seharusnya Raja Artasasta mengangkat salah satu dari petinggi kerajaan untuk menjadi juru minuman raja yang pastinya akan loyal terhadap rajanya dibandingkan dengan seorang pemuda buangan dari Israel yang merupakan musuh bebuyutan Persia. Seharusnya raja ini berpikir, apakah tidak suatu saat dia akan kecolongan? Siapa tahu ini merupakan musuh dalam selimut, sehingga Nehemia bisa mencampurkan sedikit racun di dalam minuman itu, dan tamatlah riwayat daripada Raja Artasasta. Kecolongan seperti yang terjadi pada 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Suatu kejadian yang menggemparkan negeri ini. Koran-koran dengan satu headline yang luar biasa. Cyanida, Murder Cafe and Jessica. Wow. Ternyata di ibu kota, di sebuah kedai kopi yang sangat luar biasa, Olivier, seorang wanita bernama Iwayan Mirna Salihin dinyatakan mati setelah menenggak satu gelas kopi yang sudah tercampur oleh
cyanida. Dan pelakunya telah tertuduh Jessica Kumala Wongso yang diganjar 12 tahun penjara. Saudaraku, oleh sebab itu banggalah seorang pemuda buangan bisa dipercaya oleh Raja Persia yang bernama Artasasta. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nehemia ini membawa keharuman bagi nama Allah, membawa satu kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan? No, tidak sama sekali. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Nehemia hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kekayaan yang dia kumpulkan, fasilitas dan gaji yang besar hanya dinikmati untuk dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan kehormatan Tuhan. Tidak ada. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan hidup Nehemia itu berubah dan berarti bagi Sang Penciptanya? Nah, ini mulai kita masuk. Ayat 2 dan 3 mengatakan, ketika Hanani dan saudara-saudara dari suku Yehuda datang menghadap kepada Nehemia, menceritakan segala kemalangan yang terjadi oleh orang-orang Yahudi yang tersisa di Yerusalem. Terlebih lagi, temboknya terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Bagaimana reaksi Nehemia? Apakah dia mengatakan, aku dulu juga begitu. Aku juga seorang buangan sama dengan mereka. Tapi aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Mereka tidak mau berjuang. Terserah mereka. Itu nasib mereka. Begitu, saudaraku. No. Alkitab mengatakan hal yang lain. Ketika mendengar akan berita itu, Nehemia menangis, hatinya hancur, hatinya luluh lantak. Mereka meratap, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, dan seolah-olah Nehemia ingin mencari satu jalan keluar untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya. Saudaraku yang terkasih, respon positif yang melahirkan dua dorongan yang sangat besar dari Nehemia ketika hatinya hancur. Yang pertama, dorongan yang menyadarkan Nehemia sehingga mengalami satu perubahan yang besar. Perhatiannya, kepeduliannya dipicu oleh renungan yang luar biasa yang dia endapkan di dalam hati sanubarinya. Dia sangat mengkhawatirkan. Dia sangat melihat jauh bagaimana kondisi daripada saudara-saudara seimannya yang ada di Yerusalem. Ketika tembok itu sudah terbongkar, ancaman yang besar akan terjadi bagi kaum yang tersisa ini. Tidak ada lagi pertahanan untuk melindungi orang Israel di dalamnya. Tidak ada. Orang-orang asing bisa dengan bebas keluar masuk dan membawa pengaruh buruk bagi mereka. Mereka akan mengalami degradasi moral. Terjadinya mixed marriage, kawin campur, yang akan merusak purity ethnic of God's chosen. Akan kehilangan sebutan yang luar biasa bagi bangsa lain. Umat pilihan Allah kini telah tercemar oleh karena kawin campur.
Dan nanti bakal-bakalnya akan jadi seperti orang Samaria, Yahudi kelas 2. Bukan lagi pure Yahudi. Yang keempat, terjadilah sinkretisme. Campur aduk ajaran. Ada budaya, ada filosofi, ada penyembahan kepada ilah lain, dan lain sebagainya. Sehingga kemurnian dan kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi menjadi abu-abu. Tidak lagi murni, saudaraku. Dorongan yang kedua, memunculkan iman yang radikal. Apa itu iman yang radikal? Iman yang bukan sekedar percaya, tapi percaya yang melampaui akal kepikiran, sehingga memampukan seseorang bertindak secara ekstrim. Saya memberikan contoh iman yang radikal. Seorang wanita Inggris bernama Alice Milder Cable. Dia begitu yakin akan panggilannya bahwa dia harus melayani di negara China. 1 tahun sebelum dia berangkat, dia berkenalan dan berpacaran serta jatuh cinta kepada seorang pemuda yang sangat sederhana tapi cinta Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu, pemuda idamannya ini merasakan satu panggilan yang kuat bahwa dia harus tetap di Inggris. Lalu bagaimana cinta mereka? Saudaraku, mereka berdua sungguh-sungguh berdoa, bertelut di hadapan Tuhan, bergumul bersama-sama. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Pada akhirnya mereka harus berpisah untuk taat kepada panggilan masing-masing. Bagi mereka, ya sudahlah, cinta itu tidak harus bersatu, bukan? Coba kalau saudara yang datang saat ini pasangan suami istri, suatu saat di suatu pesta bikin ulang tahun atau pernikahan, Bapak Ibu yang sudah sama pasangan ini ketemu sama pepotongan mantan dulu pacar. Ayo, gimana rasanya? Apa cuman hai jabat tangan? Enggak lah, ada dikduk di sini kan. Perasaan nggak bisa dibohongin loh ya. Jujur, perasaan nggak bisa dibohongin. Dulu itu mantan saya, hampir saya jadi istrinya, hampir saya jadi suaminya. Aduh, sekarang ketemu pepotongan teh. Nah, saudaraku, cinta tidak lebih hebat daripada iman yang radikal. Putus cinta, tapi tetap taat kepada Tuhan. Alice Mildred tetap melayani di China dan sukses. Sedangkan George Muller, nama pemuda kesayangan ini, menjadi bapak asuh 10.000 lebih anak-anak yatim piatu yang ada di Inggris. Dia membangun 5 buah panti asuhan yang megah, menerbitkan akan Alkitab dari berbagai bahasa, dan juga memberikan pertolongan kepada para penginjil di berbagai negara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati yang hancur dan iman yang radikal telah membuat satu tindakan dari Nehemia yang sangat ekstrim. Dia berani untuk meninggalkan
meninggalkan zona nyamannya. Dia berani mengabaikan privilege yang telah dibangun dengan susah payah sampai pada puncak karir. Dan dengan seluruh kesadaran hati nurani yang terdalam, ketulusan dan keikhlasannya, mau masuk di dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok yang runtuh dan pintu-pintu gerbang yang terbakar. Dengan setiap hari dia bergumul dan berdoa puasa di hadapan Tuhan. Mohon petunjuk daripada Allah. Karena dia sadar siapakah dirinya hanya seorang juru minuman raja. Sekarang harus menjadi seorang pemimpin di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Dia ternyata begitu kecil di hadapan Tuhan. Karena umat kesayangan Tuhan yang mau bertelur di hadapan Tuhan, saatnya bagiannya Tuhan untuk menyertai di dalam pembangunan ini. Luar biasa Bapak Ibu. Campur tangan Tuhan dalam memberikan kemudahan di dalam pembangunan. Oh, luar biasa. Respon positif dan pemberian izin dari Raja, serta menyediakan sarana-sarana untuk membangunnya. Wow, tadinya dia begitu ragu ketika menghadap kepada Raja Artasasta. Siapa yang akan menggantikan posisinya? Tetapi luar biasa, Tuhan memberikan hikmat kepada Raja untuk mengizinkan berapa hari pun kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Saudaraku yang terkasih, tidak cukup di situ. Raja memberikan surat khusus untuk Nehemia meminta kayu-kayu ataupun bahan bangunan yang lain. Wow, dahsyat, men. Antusias dari orang Yahudi yang diajak oleh Nehemia untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Ketika Yeremia mengumpulkan orang-orang Yahudi dan dia mengatakan betapa kemurahan Tuhan terjadi atas hidupku. Ayo bangun dan bangun, ayo bangun dan bangun tembok Yerusalem supaya engkau dan aku tidak tercela. Apa jawab mereka, Bapak Ibu? Kami siap untuk membangun. Wow, dahsyat. Siapa yang menggerakkan itu? Allah Yahweh. Pelindungan Allah dari tangan-tangan jahat yang berusaha untuk menghalangi dan menggagalkan pembangunan tersebut. Selalu kita berjalan di dalam hal yang baik. Ada kerikil-kerikil kecil dan kerikil-kerikil tajam yang coba menghalangi dan menggagalkan rencana kita. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Yes. Akhirnya percepatan waktu pembangunan yang selesai hanya dalam tempo 52 hari. Mujizat besar. Saudaraku yang terkasih, luar biasa. Seorang juru minuman raja bisa membangun kembali tembok yang runtuh hanya dalam waktu 52 hari. Sampai pada aplikasi. Apa tantangan gereja saat ini? Apa tantangan gereja saat ini? Kita tidak sedang membangun, saudaraku. Tapi ada tantangan tersendiri di akhir zaman ini. Ada dua. Yang pertama, peduli kepada mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan dan mereka yang mengalami kerusakan rohani akibat pengaruh dunia dan masih hidup di dalam dosa. Kalau saya simpulkan satu kalimat, kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tantangan gereja mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua,
menumbuhkan resilience disciples agar berakar kuat dan berbuah lebat sesuai dengan apa yang dicanangkan di dalam ulang tahun Baladewa yang ke-10. Berbuah, berakar kuat dan berbuah lebat. Untuk apa? Untuk membentuk dan untuk menjadikan murid-murid Kristus menjadi militan yang kuat, yang teguh di dalam menghadapi segala tantangan zaman. Wow, luar biasa. Ini tantangan gereja. Saat ini Tuhan sedang mencari Nehemia rohani. Di mana itu? Di gedung ini. Ada banyak sekali saudaraku yang hadir pada pagi hari ini. Semua ini dicari oleh Tuhan. Nehemia rohani. Tapi persoalannya Bapak Ibu, apakah saudara rela untuk bergerak? Saudara rela untuk meninggalkan akan zona nyamanmu? Ataukah engkau masih tetap senang hidup di dalam keduniawian? Itu masalah. Bagaimana cara menjangkau mereka? Bagaimana caranya menjangkau, meyakinkan mereka? Kita bukan menantang, tapi memberikan kesadaran bagi Nehemia rohani yang dicari oleh Allah. Ada dua hal pokok yang sangat penting dan saudara harus simak benar-benar. Kesadaran apa itu? Yang pertama, our life is not about us, but about God. Kita harus sadar bahwa hidup kita itu bukan milik kita, untuk kita. Tapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Itu kesadaran yang harus dijunjung tinggi. Kolose 1 ayat 16b, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, for God, not for us. Untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ini kesadaran yang dibangun saudara sebagai Nehemia rohani yang sedang dicari Tuhan pada saat ini. Yang kedua, membangkitkan iman untuk move on. Yakobus menuliskan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Lalu bagaimana caranya untuk membangkitkan iman supaya bergerak, supaya hidup, supaya melangkah? Ini senjata pamungkas. Ini senjata pamungkas. Saudara harus buka hati pada saat ini, jangan tunda. Saya mau saudara buka hati saat ini, jangan tunda. Inilah kuncinya. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan the new heart, hati yang baru, bukan tinggalkan hati yang lama yang masih kau senangi saat ini. Hati yang baru. Dan the new spirit, roh yang baru, bukan roh yang lama, roh yang mati, yang senantiasa mengabaikan akan kehadiran Roh Kudus di dalam batinmu, in your deeper heart. Dan aku akan menjauhkan dan dari tubuhmu hati yang keras, the stony heart, yang mungkin masih ada dan ada di dalam diri saudara, disingkirkan oleh Tuhan. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, an obedient heart. Wow. Sekarang tinggal saudara, bagian saudara untuk merespon panggilan Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat.
Wow, saudaraku, kalau saat ini Bapak Gembala beserta Ibu dan pemimpin rohani yang sangat luar biasa dikasihi oleh Tuhan, Bapak Paulus Mulyadi dan Bapak Oong sekeluarga, berseru kepada saudara sekalian yang hadir, "Are you ready?" Loh, kok diem? Saudara sudah dengar firman Tuhan. Saudara sekarang waktunya untuk merespon. Are you ready? Yes. Aduh, luar biasa Pak Oong. Yes, we are ready to build this church. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Itu tantangan yang sudah dijawab. Kita siap untuk membangun. Seperti Nehemia mengatakan kepada saudara-saudara. Mari kita bangun dan bangun. Saudara dipanggil, diproses, diikat menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ayo, kita bangun bersama-sama gereja di tempat ini untuk bisa berakar kuat dan berbuah lebat. Mau saudaraku? Amin. Amin, luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut satu pujian yang merupakan satu pengakuan dan juga satu komitmen di dalam kehidupan saudara sebagai umat pilihan Tuhan untuk siap membangun gereja di tempat ini. Kita janjikan refnya saja ya, dengan semangat, karena apa? Ini adalah satu reaksi, respon yang positif. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Hanya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bapa surgawi, Engkau melihat jemaat-Mu yang Engkau kasihi di tempat ini Tuhan. Mereka rindu dan berkomitmen bersama untuk membangun gereja-Mu di tempat ini, sehingga bertumbuh dan menjadikan anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman, sanggup dan siap untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saatnya Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mendengarkan firman Tuhan
pada pagi hari ini, yang tergerak dan rindu untuk bersama-sama memajukan gereja di tempat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Taruh tanganmu di dada. Taruh dan letakkan tanganmu di dada. Bagi mereka yang sungguh-sungguh menjawab dan merespon akan firman yang sudah didengar. Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang terletak di dada. Mereka siap untuk membangun gerejamu. Urapanmu turun ke atas pribadi-pribadi ini Tuhan. Taruhkan hati yang baru. Taruhkan roh yang baru. Taruhkan hati yang taat Tuhan di dalam sanubari mereka. Sehingga sepulang dari tempat ini Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang siap untuk setia mengikut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Ariel Purna beserta dengan Ibu. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, yang setia mengiring Tuhan, yang hidupnya sangat mengasihi Tuhan. Bapak Paulus beserta Ibu Kumara, Bapak Om beserta dengan Ibu Lani. Tuhan pakai mereka untuk menggerakkan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga tema yang mereka ungkapkan pada saat ulang tahun ke-10 dari gerejamu di tempat ini akan membakar semangat dari sidang jemaatmu bersama-sama. Dan hamba-Mu boleh melihat keberhasilan demi keberhasilan akan tercapai. Karena ada tangan Tuhan yang memberikan perlindungan. Ada tangan Tuhan yang ikut campur tangan di dalam memajukan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada waktu-waktu yang akan datang, hamba boleh melihat buah-buah yang lebat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Jami yang ada di rumah sakit kecil, yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh yang serius. Tuhan, mujizat itu masih ada Tuhan. Dan dari tempat yang jauh kami berdoa, kami memohon bersama-sama. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, menjamah dan memberikan kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pimpin perjalanan Bapak Paulus Ibu Kumala menuju ke rumah sakit di Kujur. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita diingatkan kembali. Sekian tahun yang lalu, ketika Nehemia sedang menggerakkan setiap pribadi, setiap teman, sahabat, bahkan bangsa Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Aplikasinya pada kesempatan kita, mari dengan hati yang hancur kita datang kepada Tuhan, menggumuli pekerjaan Tuhan, menggumuli Rayun Baladewa. Sebagaimana tema kita, dengan akar yang kuat maka buah yang lebat. Pagi hari ini salah satu bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan adalah setia mendukung di dalam doa, setia
dan bergandengan tangan mencari dan menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Pendeta Koroniano, terima kasih untuk pelayanannya pada kesempatan pagi hari ini. Boleh memberkati kami semua bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati dalam keluarga maupun pelayanan. Satu bagian yang merupakan ketaatan kita adalah ketika kita belajar mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan berikan lewat berkat-berkat yang kita terima. Maleakhi pasal 3 yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan sedang bekerja dan berkarya bagi kita dengan sebuah perintah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu? Di dalam perjanjian baru memang tidak ada persepuluhan, tapi perjanjian baru memberikan sebuah penggenapan dalam Matius pasal 5 yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Persembahan persepuluhan merupakan aturan dari hukum Taurat di zaman perjanjian lama, di zaman dahulu. Tetapi di zaman perjanjian baru, firman Tuhan mengingatkan di dalam Matius pasal 5 yang ke-17, Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi sebaliknya Tuhan datang untuk menggenapinya. Sebagai penggenapan dari perintah Tuhan di masa Taurat, di masa perjanjian lama, saat ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik, mengembalikan persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Saya mengundang para kolektor untuk maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan persepuluhan dan persembahan datangan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, dengan ucapan syukur kami datang kepada Engkau. Setiap waktu Tuhan sertai, Tuhan pimpin, bahkan Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Pagi ini kami boleh merasakan dan di sepanjang bulan Januari Tuhan pelihara kami. Oleh berkat-berkat Tuhan kami ada, dan oleh berkat-berkat Tuhan kami boleh merasakan Tuhan menjadi sumber sang penyedia bagi kami. Karena itu di pagi hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan tatangan yang menopang dan mendukung pekerjaan Tuhan di dalam bala dewa. Demikian persembahan persepuluhan di setiap bulan, dan di awal bulan kami mau memberi dan mengembalikan seluruh persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami dan tiada pernah berkekurangan. Terima kasih, kami pegang janji-Mu, kami imani dan kami lakukan, serta kami mau taat. Para kolektor yang akan melayani kami di pagi hari ini, Tuhan memberkati sehingga pelayanannya boleh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi tanya
meresponi panggilan Tuhan dengan aktif dalam bentuk pertobatan, kesiapan rohani, ketaatan, dan tindakan nyata, di bulan Februari ini, jemaat akan diajak untuk belajar dari kitab Nehemia bagaimana meresponi panggilan pembangunan kerajaan Allah dengan hati yang peka, bersatu, dan taat pada kehendak Allah. Di minggu yang pertama, kita akan membahas tema hati yang hancur. Dibutuhkan material yang terbaik untuk pembangunan sebuah gedung yang baik. Demikian juga untuk pembangunan kerajaan Allah dibutuhkan material yang sesuai, yaitu hati umat yang hancur karena disentuh oleh Tuhan. Hati yang hancur merupakan respon jemaat yang benar atas keadaan rohani yang rusak oleh karena dosa, sehingga memunculkan doa yang sungguh-sungguh, pertobatan, dan pemulihan dalam hidup pribadi maupun komunitas. Tergerak dan bergerak akan menjadi tema bahasan kita pada minggu selanjutnya. Tuhan menggerakkan hati Nehemia yang ditindaklanjuti dengan keberanian bertindak, bahkan menggerakkan umat untuk bangkit dan membangun. Gerakan yang lahir dari Tuhan akan memobilisasi orang lain dan menggerakkan jemaat untuk bertindak nyata sesuai panggilan Tuhan. Bukan hanya merasa prihatin, melainkan turut mengambil bagian dalam pelayanan di tengah jemaatnya. Selanjutnya, pada minggu yang ketiga, jemaat diajak untuk mengupas tema Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Saat menghadapi perlawanan, Nehemia tidak mengeluh, melainkan berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk keberserahan kepadanya, dan tetap bekerja melanjutkan menyelesaikan pembangunan tembok. Jemaat dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang berdoa sungguh dan bekerja keras demi kemuliaan Tuhan. Jaga hidupmu merupakan tema khotbah pada minggu yang terakhir di bulan Februari. Setelah selesai pembangunan tembok, Nehemia sangat tegas menegur umat Tuhan yang menikah dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan serta mengabaikan hukum-hukumnya. Jemaat akan belajar untuk mengambil sikap tegas untuk menjaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran dengan selalu mendasarkan kehidupannya kepada firman Tuhan. Mari buka hati untuk menerima berkat firman Tuhan di bulan ini dan miliki respon yang benar akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Inilah fenomena yang sering terjadi di dalam rumah tangga kita. Perbedaan pendapat, pertengkaran, dan kekecewaan seringkali mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana cara kita menghadapinya? Datang dan hadirilah acara gabungan Brigia dan Ladies Ministry, baik pusat maupun rayon, pada hari Kamis 12 Februari 2026, pukul 6 sore bertempat di GIA Lengkong dengan tema The Secret of Successful Marriage yang akan disampaikan oleh Pastor Seno Wijaya dan Ibu Friskawati Prayitno. Jangan lupa Segera daftar ya. ingat, kuota terbatas. Ditunggu kehadirannya. God bless you.
Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh, ada jemaat yang baru ya. Bapak Ibu sekalian yang baru hadir hari ini, boleh berdiri. Ibu Natalia, terima kasih Ibu kehadirannya. Kami berharap minggu depan Ibu bisa bersama-sama dengan kami kembali ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam membangun suatu jemaat, di dalam membangun satu ibadah kerajaan Allah di tempat ini, kita tidak bisa sendiri. Untuk itu kami tetap mengajak teman-teman saudara semua untuk bersama-sama dengan kami membangun gereja kita di tempat ini. Terima kasih Pak Eko untuk berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa, sangat menguatkan kami. Tuhan memberkati keluarga Pak Eko, Cici, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, angklung berjalan seperti biasa. Besok kita akan latihan kembali untuk mempersiapkan satu event besar di bulan Februari. Eventnya apa? Nanti akan saya kasih tahu setelah pengumuman ini, sebelum akhir pengumuman ini. Kedua, prayer encounter 2 Jumat. Tempatnya nggak di sini, tetapi di tempatnya di Nakulas nomor 60, rumahnya Bapak Paulus. Bulan Februari ini ada 2 event yang akan kita jalankan. Pertama adalah Valentine yang kebetulan pas hari Sabtu, tetapi kita tidak merayakan Valentine-nya. Hari Minggu kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kasih. Nanti ada beberapa dari gift yang akan mempersiapkan makanannya. Makanannya apa? Rahasia, yang pasti nasi goreng. Jadi tanggal 15 Bapak Ibu sekalian hadir, jangan sampai gak hadir. Mungkin dalam beberapa minggu kemarin ya, kita bisa melihat cuaca begitu nggak baik, hujan terus, dan biasanya hujan ini dibarengi dengan beberapa banyak buah-buahan yang ada gitu. Itu biasanya menandakan awal dari perayaan musim semi, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan memperingati nanti tanggal 22 yaitu Imlek. Di Imlek ini ada beberapa acara Bapak Ibu sekalian. Anak sekolah minggu ada, angklunger ada permainan kucing juga, dan ada barongsai, nggak ada barongsai. Dan nanti kita akan pilih beberapa orang yang akan menjadi dress code yang terbaik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tolong persiapkan dress code-nya yang benar-benar menarik, sehingga setiap juri begitu melihat, oh ini Pak Yanto rupanya yang menang gitu. Satu lagi, acara Imlek ini kita akan mengadakan juga satu pohon yang luar biasa, pohon berkat, yaitu pohon angpau. Baik Bapak Ibu sekalian. Oh ya, pas tanggal 22 juga kita akan mengadakan juga perjamuan kudus. Jadi memang acaranya akan padat, tetapi saya minta nanti panitia untuk menyusunnya sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang. Baik Bapak Ibu sekalian, pengumuman sampai sini. Mungkin nanti ulang tahunnya. Oke, silakan. Ya. Ya, demikian pengumumannya, mohon diperhatikan untuk gift juga berjalan seperti biasa. Baik, saat ini saya akan panggil untuk yang berulang tahun karena kuenya sudah menanti dari tadi ya. Yang pertama di awal tahun tanggal 1 bulan 1, sudah belum ya Pak?
hadiahnya udah. Oh, hadiahnya sudah. Jadi panggil. Boleh deh. Jangan dapat minyak lagi. Udah diambil duluan. Ya, Ibu Tanum ya waktu itu sudah dirayakan nggak apa-apa. Berdiri di sini melengkapi. Tapi jangan terima hadiah kalau udah berdiri. Ya, hadiahnya udah waktu itu. Yang kedua tanggal 2 bulan 1 siapa dia? Ibu kita, Ibu Deborah. Ibu Deborah silakan. Kemudian tanggal 2 bulan 1 juga ada Ibu Enung. Ibu Enung tidak hadir. Baik. Yang keempat Lagi di US. Ibu Saudari Angel tidak hadir. Kemudian Bapak Gunawan tanggal 7. Pak Gunawan silakan, tanggal 7 bulan Januari. Kemudian tanggal 13 bulan Januari Ibu Ruth tidak hadir. Ini anaknya. Tanggal 18 bulan 1 Bapak Roy. Pak Roy silakan. Kemudian tanggal 24 siapa dia? Saudari Aida. Oh iya, Aida sudah masuk kantor ya. Yang terakhir Bapak kita, Pak Sahat. Ada ya. Ya, ini yang berulang tahun di bulan Januari ini dapat minyak, nanti pulang masak-masak ya. Ibu Tanum sudah dapat di awal tahun. Sip. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari jangan lupa sama yang bagi berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan Bapak Payan mendoa. Oh, Tio. Oh, ada lilin. Lagi tium tuh nanti. Ya. Tiup lilin, tiup lilin. Mari mendengar. Sekarang juga, sekarang juga. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya minta waktunya sebentar. Jadi berdirinya agak lama ya. Saya mau menyampaikan pengumuman 1 jam lagi. Maaf sebentar, 1 jam. Bapak Ibu, sebagaimana peraturan gereja, secara khusus gereja Isa Al-Masih, 2 minggu berturut-turut akan ditayangkan, akan disampaikan. Jadi di tanggal 14 Happy Valentine, hari Sabtu pukul 10 di gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar akan berlangsung pemberkatan nikah antara Bapak Hendra Gunadileman dan Ibu Kartini Subagio. Nggak tahu siapa itu. Nah, dengan terpampangnya 2 artis ini, 2 Bapak dan Ibu, dan saya tidak memanggil saudara-saudari karena sudah Bapak Ibu. Jika di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan ada yang berkeberatan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 14 Februari pukul 10, silahkan menghubungi saya. Mau ketemu langsung, mau lewat WA, mau lewat video call, mau lewat Zoom, mau lewat apa saja, sampaikan ke saya jika Bapak Ibu berkeberatan. Minggu depan akan saya umumkan sekali lagi untuk mempersiapkan hal ini. Ya, tolong biar semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, bersama dengan saudara kami, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari, sungguh merupakan sebuah kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan yang tiada habis, tiada pernah berkesudahan. Kami percaya bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat merupakan waktu yang
sangat penting dan berharga. Oleh sebab itu, dengan momen yang bersejarah, ketika Bapak Ibu Saudara kami tepat pada hari ulang tahun dan merayakan ulang tahun, itu bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana janji firman Tuhan, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya, segala limpah rahmat anugerah Tuhan. Tahun-tahun hidupnya engkau mahkotai dengan segala kebaikan yang tiada berubah dan tiada pernah berkesudahan. Kami bawa dalam doa tentang Deborah, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara dengan anugerah dan kasih setia, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, disertai dan dipimpin oleh tangan Tuhan, anak menantu cucu dan diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan Pak Roy bersama dengan ibu, anak-anak, menantu, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan boleh memelihara sebagai suami, sebagai papa, Tuhan pakai untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui doa harapan Pak Roy, Tuhan mendengar dan berikan jawab yang terbaik. Menyerahkan Pak Sahat dalam tangan Tuhan sebagai papa, sebagai suami, sebagai opa, Tuhan Engkau memberkati. Kiranya pemeliharaan Tuhan boleh terus berlangsung di dalamnya. Dengan berkat kekuatan kesehatan, Tuhan siap sediakan. Engkau memberkati yang menjadi doanya, kerinduannya, Tuhan memelihara dengan damai sejahtera yang dari Engkau datangnya, Tuhan pakai dalam pelayanan. Terima kasih, menyerahkan Bu Tanung dalam tangan-Mu sebagai wanita, sebagai istri, sebagai mama. Tuhan berkati, Tuhan sertai kasih setiamu terus bertambah-tambah di dalam harapan, dalam doa kerinduan. Tuhan menolong, menyertai sehingga berkat Tuhan terus nyata dan dirasakan oleh Bu Tanung bersama dengan keluarga. Terima kasih, dan menyerahkan dalam tangan-Mu untuk guru, Tuhan yang berkati bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai selalu. Kasih setia Tuhan boleh dinyatakan, dilimpahkan dan dibuktikan sehingga Ruth boleh melihat bahwa Tuhan sungguh baik. Dan menyerahkan Pak Gunawan dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan pakai sebagai suami, sebagai papa, Tuhan yang sertai selalu. Doa pergumulannya, kerinduannya, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, sehingga Tuhan adakan sesuatu mujizat yang ajaib, sehingga apa yang dirindukan, diharapkan, Tuhan menolong, Tuhan mendengar, dan Tuhan memberikan mujizat yang besar dan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan juga untuk Aida, juga untuk Angel, untuk Ibu Nung, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Pagi ini kita hadir, Tuhan yang tahu apa yang menjadi harapan, doa, serta kerinduannya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sudah memimpin perjalanan ibadah kami dari awal, dari doa, dari puji-pujian, firman Tuhan, kami boleh diteguhkan, dan juga lewat setiap syafaat kami. Kami percaya Tuhan mempersiapkan kami menjadi jemaat-jemaat yang siap siaga, jemaat yang siap sedia, siap menerima tantangan membangun kembali rumah Tuhan, membangun kembali gerejanya, membangun kembali pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga lewat pribadi-pribadi, lewat keluarga-keluarga, lewat pasangan-pasangan, Tuhan pakai untuk terus menegakkan kebenaran di tengah-tengah gereja Tuhan di Rayon Baladewa ini. Kau berkati Tuhan Yesus yang di tempat di mana kami boleh beribadah. Namun kerinduan kami ingin punya tempat ibadah sendiri untuk kami boleh beribadah dengan lebih indah, lebih fokus, lebih leluasa, dan menikmati campur tangan Tuhan. Kau menyediakan tempat yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan tamu-tamu Tuhan Yesus yang menginap, Tuhan memberkati, Tuhan yang pimpin selalu. Setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang memberkati. Jika ada saudara kami yang dalam pergumulan sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dalam pergumulan ekonomi, Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberikan kelepasan sehingga hidup mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami teringat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah negeri ini kami rindu menyerukan dan memanggil nama-Mu, dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah negeri ini, membawa kesejahteraan bagi bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur serangkaian kegiatan selama sepekan, baik latihan angklung, baik prayer encounter,
juga untuk setiap gift yang ada. Tuhan berkati sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Agenda kami minggu depan dan sampai akhir bulan Februari ini, Tuhan yang memberkati. Sebentar kami akan berpisah kembali tempat kami masing-masing. Mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, mohon rahmat dan kasih setia Tuhan memimpin dalam perjalanan kehidupan kami mulai sepanjang sepekan ini. Ditinggikan dan diagungkan nama Tuhan, kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dengan percaya. Ketika Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Arahkan mata hati dan adakan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih dalam Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya dan memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi ini sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap yang percaya berkata amin.